Assalamualaikum sobatku. Waalaikumsalam. Udah ngopi belum, Nok? Tadi pagi. Pagi. Jangan terlalu sering karena nanti saya mules ya. Seperti segmen sebelumnya kita membahas tentang sembelit. Jangan sampai itu betul terjadi ya, jangan ya. Karena ini lagi di momen kita sedang merekam. Nggak lucu nih tiba-tiba kita ke kamar mandi kan. Oke. Seperti sebelum-sebelumnya kita membahas topik-topik Tentang akhir zaman. belum Bukan. akan kita bahas seperti itu ya, karena lagi rame nih tentang apa yang sedang terjadi, dinamika dunia nih ya kan. Nah, ini kita juga sedang ada di penginapan akhir zaman. Penginapan? Ngeri juga ya kayaknya. Ya, no, kita kan emang lagi ada di akhir zaman. Iya sih. Jadi bukan karena penginapannya, maksudnya emang kita sudah di akhir zaman, sudah di zona akhir zaman gitu. Iya. Kali ini saya mau membahas tentang topik yang cukup hangatnya tuh lama nih hangatnya nih ya, karena Hangat-hangat kuku apa? enggak nih hangatnya lama nih. Hangatnya lama ya. Jadi di kalangan anak-anak muda. Atau udah agak dingin, hangat lagi gitu. Terus hangat lagi, hangat lagi. Kayaknya ini hangat mulu sih. Hangat dulu ya. Hangat Nggak mulu. ada dinginnya. Rice cookernya 24 jam nih. Bagus. Ini tentang ta'aruf nih. Ta'aruf. Tentang ta'aruf nih. Gue kalau udah berbau-bau pasangan, cinta-cintaan nih kayaknya aduh. Andre banget dah. Ih, yang di belakang lagi kena kan Andre Rama Kurniawan, MC Kondang. Nanti David banget. David siapa sih namanya? Gadgetin. David siapa sih namanya? Caniago ya? Siapa namanya? David siapa sih teman kita tuh? Aduh, ya. Nanti sekalian promosi juga nih ya, tanggal 2 Mei ya, kajian bersama Ustadz Hanan Ataki, boleh kita. Oh iya boleh dong, Ya, boleh. Ustadz Hanan Ataki. Tapi dia nonton ini kapan? Desember lagi. Jangan. Insya Allah akan terupload ini di bulan April ya. 2 Mei itu nanti MC-nya Andre. kondang sekali. MCK. MCK betul. MC kondang ya, MC bukan kondang. mandi cuci kakus. Ya itu. Dia terlalu kemana-mana nih. Iya. Terkelamaan durasinya. Iya. Kita akan bahas tentang ta'aruf, tapi lebih kepada ini nih, lebih spesifik lah. Apa tuh? Ta'aruf nih seringkali dijadikan ini apa namanya, diselaraskan dengan menyeleksi gitu. Seleksi. Ya, dengan menyeleksi. Hmm. Seleksi ini kan sebenarnya erat dengan transaksi gitu. Misalnya kayak kita mau beli rumah, atau beli mobil, atau mau beli apa ya, baju misalnya. Ya. Cari yang paling murah, Ah. cari yang paling warnanya yang putih yang kita suka gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman saya zaman sekolah gitu kan, segala macam, berkenalan dengan lawan jenis gitu ya, maksudnya itu tuh cukup erat gitu dengan seleksi gitu kan. Seleksi. Nah, sebenarnya menanggapi si ta'aruf ini tuh apakah memang sama dengan si transaksi itu, maksudnya seperti transaksi, Ya. atau bagaimana sih ya untuk menyikapinya gitu, si ta'aruf ini yang benar tuh seperti apa sih? Mungkin apa ya, no, di zaman AA juga dulu ketika masih bujang atau dulu ketika masih mahasiswa gitu kan, yang foto yang serem itu. Ya, usia 27. Luar biasa. Ya, sebenarnya sekarang juga serem sih. Enggak, kalau sekarang lebih ramah senyum. Dulu juga masih dikenalnya ramah. Antagonis. Kalau dari foto kayak antagonis. Sekarang juga kalau muka lagi diem mah antagonis. Nggak tahu sih. Kalau di Spiderman kayak goblin. Goblin. Kayak tidak kasih skateboard aja. Enggak sih, James Jonah Jameson. Saya pernah denger tuh ini siapa ya? Apa? Siapa tuh? Oh iya, Daily Bugle. Aduh, saya nggak. Oh, Daily Bugle, iya lagi. Korannya ya? Kok hebatan sih? Iya. Gimana anak muda? Aduh, saya tuh zaman Peter Parker-nya si Tobey Maguire tuh masih kecil. Aduh, saya SMA udah lupa lah saya tuh. SMP, SMA lah. Lupa SMP kayaknya. Ya teman-teman, sorry ya, aku juga pernah muda. Masa langsung begini? Iya. Enggak dong. Nah, jadi di zaman itu aku pernah agak kaget juga tuh, no. Waktu itu pernah ada orang-orang yang bukan kenal deket ya, saya ngasih tahu kan ke kita gitu. Ini ta'aruf di pengajian gue mah begini, kata dia gitu tuh, no. Oh iya. Oh, dia ngasih tahu tuh. Jadi
dia ngasih tahu, "Oh, ini di gua mah nih ya, nih ada foto-foto Ahwat nih, terus disodorin gitu kan, dikasih tuh dilihat sama dia nanti yang mana yang dia suka kayak gitu ya." Nah terus pas awal seperti itu merasa kayak kok kayak something wrong gitu ya, kayak kok ini kayak nggak cocok gitu ya dengan hati nurani kita gitu kan, kayak kok gini amat sih, jadi kayak kita kayak milih baju di pasar gitu nggak sih? Baju di all shop gitu kan, Kan, jadi pasar ya, bener barang kayak di pasar. diembrakin gitu Diembrakin. kan. Iya. Bahasa mana itu? Iya Tapi ngerti kali ya? ngerti ya. Saya kayak matahari lagi diskon nih kan, langsung jebret taruh di depan Terus gitu kita kan. milih gitu kan. Milih kayak di keranjang. Iya, kayak gitu kan. Iya. Atau waktu itu ya, kayak berpikir, masa sih buat nyari jodoh untuk pernikahan yang sakral caranya kayak gitu kan. Dari situ kemarin nanya juga gitu ke guru ngaji AA kan gitu. "Oh, Ustadz, emang taruh begini ya?" Kata beliau, "Ya sebenarnya sih tidak ada ketentuan khusus, cuma kata beliau tuh kalau kita mengikuti tata cara yang tepat, kayaknya itu adabnya kurang bagus," kata beliau gitu gitu ya. Jadi bahwa ta'aruf itu adalah sebuah seleksi, betul, tapi seleksi yang kayak gimana dulu? Maksudnya ya jangan juga kita samain kayak kita beli barang, ya jangan ya nggak. Kan kita beli mobil nih ya, beli mobil nih berjejer gitu kan, merek A, merek B, merek C, kita liatin, kita colek, kita test drive. Itu kan sebuah benda yang tidak punya izah, tidak punya marwah, tidak punya hati. Ya diapain aja bisa ya nggak? Buat teman-teman yang nggak tahu mungkin izah, marwah, harga diri lah ya. Iya. Harga diri. Enggak, itu tetangga depan rumah. Ya ada namanya. Bu Marwah. Ada juga teman kita Iza namanya Iza ada. Neng Iza. Oh iya Iza ada. Ada teman juga Yusril Iza juga, kita punya teman juga ada. Bukan dia. Kalau kali dia nonton nanti nih, bukan dia. Bukan antum. Nah, tapi ketangkep lah ya poinnya ya. Betul. Jadi dalam ta'aruf itu kita ada adab, ya ada adabnya, ada tata caranya, apalagi untuk kita menjalankan sebuah hubungan yang sangat sakral ya, kayak gitu kan. Nah, jadi itu ada adabnya juga. Bahkan ketika yang kita perkenalkan gitu, ada batas waktunya juga supaya nanti jangan terlalu banyak main hati, perasaan dan lain sebagainya kan. Betul. Ya enggak? Jadi kurang lebih kayak gitulah Jadi kalau kita bilang ta'aruf adalah seleksi, ya ta'aruf adalah seleksi. Tapi apakah cara kita ta'aruf itu seperti cara kita memilih barang? Oh jelas tidak, itu sih toksik ya. Kalau udah seperti itu mah, ya janganlah gitu. Jahat banget sih, masa kita mau nyari bini kayak gitu kan? Betul, maksudnya cari bini kayak, nyari kendaraan ya. Tapi emang itu tadi, berarti emang intinya kan di sini adab nih ayah. Kalau kita dalami dari adab si ta'aruf ini gitu kan, tadi seperti yang tadi sudah sebutkan gitu. Nah ini si adabnya ini ketika misalnya kita tidak menjalankan dengan baik, apakah ada konsekuensinya? Maksudnya untuk kedepannya atau untuk si hubungan yang dijalani, atau maksudnya ke diri gitu. Jadi adabnya ini, karena tadi kan bilang, guru AA sempat bilang bahwa tidak ada ketentuan khusus. Artinya emang secara di hadis atau di firman Allah tidak pernah mengucapkan tentang larangan bahwa yang tadi mohon maaf ya, seperti katalog gitu ya, seperti itu gitu. Maksudnya tidak ada ketentuan khusus terkait hal tersebut. Tapi apakah si adabnya ini akan mengurangi mungkin kesakralannya atau kebarokahannya? Oh iya, bagaimanapun juga ya ya, maksudnya siapa sih orang yang suka diperlakukan seperti itu, baik laki-laki atau perempuan ya. Betul. Misalkan kayak kita aja dijadiin pilihan tuh kan nggak enak ya. Betul. Baru dijadiin pilihan gitu ya, bukan dijadiin barang untuk dipilih gitu kan. Ya kan, seperti itu betul, aja. Betul. Jadi setiap kali kita menyakiti seseorang itu akan selalu ada imbas yang akan kita dapat. Gitu kan ya, bisa jadi mungkin nilai barokahnya juga akan hilang dari sana. Ya kan? Betul, kita tidak pernah benar-benar tahu ya. Gitu. Misalnya juga mohon maaf nih, ada orang nyoba-nyoba gitu kan, sampai beberapa kali pernah cerita ya. Ada salah satu orang yang pernah, sebenarnya dia bukan binaan AA, hanya sekedar mengenal dia. Cuma karena dia tahu bahwa kita itu suka ngebantuin orang untuk ta'aruf, akhirnya dia datang ke kita gitu kan. Tapi ternyata motifnya dia itu coba-coba, dia cuma pengen tahu gitu. Dia tidak pernah benar-benar pengen berniat menikah. Maka pada saat yang kedua udah langsung stop gitu kan. Dia bilang, silakan cari orang lain, tapi jujur menyarankan ke dia kalau buat coba-coba mah jangan. Gitu kan ya, karena setiap orang kan punya perasaan kan gitu. Betul. Bagaimana walaupun ta'aruf belum ngapa-ngapain ya, kita juga kenal sama si calon itu juga belum gitu, perasaan cinta itu juga belum terlalu besar, tapi
terutama buat perempuan ketika dia merasa dirinya ditolak, walaupun ditolak oleh orang yang tidak dia inginkan itu tetap nyakitin. No. Kalau kita ditolak sama orang yang nggak kita pengen, kita bersyukur tetap ya. Iya, iya. Kalau perempuan kan nggak begitu, no. Gitu ya. Oh, perempuan nggak gitu ya? Nggak gitu. Jadi walaupun misalkan dia juga nggak yang suka-suka amat itu sama si cowok itu. Tapi kalau ketahuan ditolak, Dia sakitnya mah ada. Bahkan dia bertanya, kok bisa sih gue ditolak gitu. Apalagi sama orang yang emang di luar spek gue gitu misalnya kan. Perempuan tuh lebih suka kalau dianya yang nolak gitu, no. Jadi dianya yang lebih siap gitu kan. Iya. Nah gitu ya. Ini bukan tentang egois atau apa, bukan. Tapi memang cara berpikir laki-laki dan perempuan kan beda ya. Fitrahnya aja gitu ya. Lebih pada balik ke masing-masing. Iya, Tapi ada perempuan yang cuek, ada. Gitu. Tapi yang pernah hadapi sih lebih seringnya yang tadi kita sebutkan itu. Nah gitu. Nah coba ketika seseorang terzolimi karena hal semacam itu, gitu, kenapa kita tidak berpikir itu? Itu sih maksudnya tuh ke arah sana. Iya, ya. betul. Terus juga itu kan saya bukan cuma ngerjain si perempuan ya, tapi kan ngerjain kita juga sebagai seorang guru kan. Iya, betul. Sebagai perantara ya, sebagai perantaranya. Terserah ntar perantaranya gitu. Siapa, mau guru kah atau siapa gitu. Iya. Ya mengganggu. Mengganggu, no. Iya, karena kan itu kan makan waktu. Makan waktu juga. Terus maksud itu kan misalkan mohon maaf nih, mungkin bisa punya waktu lebih banyak buat bantuin antum gitu misalnya, yang memang misal udah pengen serius banget, cuma karena ada orang yang meminta gitu kan, itu ada ke dia, ujung-ujungnya dia malah ngomong seperti itu misalnya ya, ngomongnya tuh ya kata-kata maafnya itu hanya sebatas kata-kata maaf diplomatis gitu kan. Iya. Mohon maaf saya kurang sreg sama yang ini gitu. Ternyata pas kita tahu alasan jelasnya dia belum siap atau emang ternyata ya apalah ada gitu kan. Itu kan kayak oh gitu ya gitu kan. Padahal maksudnya kan kita juga sebagai orang yang menjadi penengah, kita juga memberikan effort gitu ya. Kita tuh nggak yang semena-mena pengen kawin, oke nih sama yang ini no nih botol gitu kan ya. Pengen kawin sama botol langsung yang ini high quality no silahkan gitu kan kagak gitu kan. Ini botolnya BPA free. Pasti juga melihat antum dulu dong ya nggak, ngeliat antum dulu, oh si Yano nih terawang nih ya gitu kan. Yoi, pakai sedotan ini kayaknya sukanya sama yang kulitnya burik nih gitu misalnya kan ya. Cari di antara sekian perempuan mulus yang kulitnya burik buat antum. No? Iya. Susah nggak? Susah dong. Susah dong. Tapi jangan langsung diilhami bahwa cari yang burik, bukan begitu maksud itu kiasan aja gitu ya. Jangan seperti itu teman-temannya. Atau tiba-tiba langsung ada yang nulis komentar gitu, Mas saya burik gitu. Jangan ya teman-teman. Enggak. Jangan jadi buka aib ya teman-teman ya, ada burik di mana, jangan jadi buka aib. Kalau komen saya ada burik di sini, burik di situ, jangan. Enggak arahnya bukan itu topik kali ini. Bukan, tapi tentang adab tadi. Tentang adab tadi itu ya. Jadi ada beberapa adab gitu. Makanya kalau emang kita pengen benar-benar pengen minta bantuan orang untuk taruh, coba evaluasi diri kita dulu, apakah kita udah benar-benar siap untuk taruh atau enggak. Betul. Nah, gitu. Terus apakah kita siap dengan ikuti aturan-aturannya. Jadi jangan seenak kita. Lo kan saya yang pengen nikah tuh terserah saya. Gitu, terserah saya. Iya enggak? Nah, tapi kan lu minta bantuan gue ya, gitu. Lu cari sendiri sono, ya kan? Cari sendiri kalau pakai cara lu. Ya kalau kagak dipukul-pukulin orang lu dengan cara lu ya kan. Iya, kurang lebih itulah ya. Jadi lebih ke adab-adabnya aja diperhatikan gitu kan ya. Karena ada banyak hal. Betul. Terkadang kita tuh dalam banyak hal lah ya, nggak cuma ta'aruf aja gitu, maksudnya ibadah-ibadah yang lain atau apapun itu, perilaku-perilaku yang baik juga seringkali itu hanya fokus terhadap ketentuan khususnya aja gitu. Jadi tidak melihat ada faktor-faktor lain seperti adab dan yang lain-lain gitu yang dapat mengurangi sih kebarokahannya itu. Mungkin gitu. Lebih karena ini semua tentang aku sih. Tentang aku. Ya betul. Ya pokoknya aku yang paling penting, orang lain enggak. Betul sekali. Itu yang jadi apa ya? Karena melihatnya aku aja gitu, tentang aku, egosentris yang membuat kita tuh jadi tidak melihat hal yang lain gitu. Hanya ketentuannya apa aja sih? Oh ya udah ini untuk taaruf ini gitu kan. Yang dilakuin itu aja gitu. Tapi adabnya enggak gitu. Saya enggak diperhatikan tuh hal-hal yang lainnya yang dapat mengurangi kebarokahan dan lain-lainnya juga. Iya. Gitu aja kali ya. Maksudnya untuk panjang-panjang lah. Iya, nanti kalau misalnya emang mau diterusin lagi tentang taaruf atau banyak sih, ini bakal banyak banget. Panjang, maksudnya ini kalau misalnya mau diterusin kita bisa panjang. Cuman nanti kalau misalnya emang mau diterusin lagi, teman-teman bisa komen aja di bawah, nanti akan kita sunting komennya. Kita minta Andre menjelaskan lebih lanjut. Betul, nanti kita akan minta Andre Ramu Kurniawan, MC kondang kita, untuk di depan sendiri untuk melanjutkan pembahasan ini. Karena beliau
insya Allah ahli kitab. Iya. Enggak. Ahli kita. Kok Pakar ahli? ta'aruf. Kok ahli kitab? Pakar ta'aruf, pakar cinta. Pakar cinta. Ya, beliau adalah pakar cinta. Untuk teman-teman yang tidak tahu Andre Rama siapa, bisa lihat di Instagram Sobat Ngaji. Ketik cinta, kirim ke Andre. Rek, ketik rek spasi cinta. Udah kelamaan nih. Udah kelamaan, dadah.